Ya, shalom saudara. Baik, pagi ini kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 26. Ya, Matius pasal 26. Kita baca ayat 69 sampai 75. Matius pasal 26. Kita baca ayat 69 sampai 75. Mungkin ada yang bisa menolong saya membaca perikop ini dengan jelas dan kita bisa mendengarnya dengan baik. Apakah saya bisa minta tolong ambilkan tisu beberapa lembar, saudara? Ya, siapa yang mau membacakan ini buat kita? Matius pasal 26 ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Baik, saudara. Pagi ini saya ingin bersama dengan saudara mencoba meneropong dengan jeli terkait dengan kegagalan Petrus dalam hubungannya kepada Tuhan, saudara. Ya, nah ini akan menjadi satu pelajaran buat kita supaya kita menjadi lebih mawas diri di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, nah kita sudah sering mendengar kisah ini, saudara-saudara, sehingga saya menyebutnya bahwa kisah ini adalah satu kisah yang sangat fenomenal. Ya, apa itu fenomenal? Kejadiannya begitu dikenal dan membawa pengaruh. Ya, sebuah fenomena yang membawa pengaruh, jadi kita sebut sebagai peristiwa yang fenomenal, saudara. Ya. Nah, kenapa begitu fenomenal? Hampir semua orang Kristen, ya kalau saya tambahin, semua orang Kristen tahu tentang kisah ini, betul? Siapa di antara saudara yang tidak tahu kisah ini? Ya, semua kita tahu kisah ini. Bagaimana Petrus pada akhirnya menyangkal bahwa ia mengenal Yesus justru di akhir dari kehidupan Yesus sebagai seorang manusia, saudara. Dan peristiwa ini sendiri dicatat oleh keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara. Ada beberapa peristiwa yang dicatat oleh keempat Injil, saudara, dan kebanyakan diantaranya adalah peristiwa seputar kematian dan penyaliban Yesus. Ya, saya sudah cek itu dan kenapa sampai dicatat oleh keempat Injil? Karena memang peristiwa ini adalah satu peristiwa yang penting untuk diingat, saudara. Dan pada waktu itu keempat penulis Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes merasa bahwa peristiwa ini harus dikenang sebagai ingat-ingatan kepada semua orang percaya di abad pertama, baik orang Yahudi, orang Yunani, orang-orang Roma yang bertobat, bahkan dari bangsa-bangsa lain. Ya, mereka perlu untuk menyajikan peristiwa bagaimana Petrus sampai bisa mengambil keputusan menyangkal bahwa ia mengenal Yesus, saudara. Ya.
Kalau kita baca dengan teliti, tidak dijelaskan oleh Alkitab apa alasan Petrus menyangkal Yesus. Betul ya? Tidak ada, kita tidak tahu. Saya sudah baca mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan saya tidak menemukan alasan yang sangat eksplisit atau alasan yang ditulis secara jelas kenapa Petrus sampai menyangkal Yesus. Alkitab tidak menyebutkan itu. Yang Alkitab sajikan dan paparkan adalah bahwa ketika Yesus mulai ditarik dari taman Getsemani, saudara, dan mulai disesah, dicambuk dan sebagainya, ada seorang hamba perempuan, ya, hamba perempuan. Pada waktu itu seorang hamba perempuan yang sama sekali tidak memiliki nilai di dalam strata sosial. Dan hamba ini berkata, ini nih salah satu temannya nih. Lalu mulailah Petrus menyangkal Yesus. Lalu dia pindah dari tempat itu, dia pergi ke sudut lain. Ada lagi hamba perempuan yang lain. Lalu berkata, wah, logatmu ini persis. Dia mulai mengutuk saudara. Lalu bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Lalu untuk ketiga kalinya ketika dia menyingkir ke tempat lain, orang-orang banyak akhirnya mengenali dia dan mengatakan ini salah satu dari mereka, dan dia mulai mengutuk kembali dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Alkitab hanya menyajikan kegagalan itu tanpa mencoba memberitahukan kepada kita kenapa Petrus gagal. Ya, Alkitab hanya menyajikan peristiwa itu dengan gamblang bahwa Petrus, salah seorang murid Yesus, mengalami kegagalan terkait dengan hubungannya kepada Tuhan. Dia yang tadinya mengenal Tuhan Yesus dengan sangat baik, dengan sengaja menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus di hadapan 3 oknum saudara. Ya. Nah ini yang akan kita bahas pagi ini, ya. Dan sekali lagi tujuan saya membahas ini supaya kita semua belajar untuk lebih mawas diri, ya, untuk lebih terus menerus membangun diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Petrus. Karena ingat saudara, menyangkal Yesus itu bisa terjadi secara tiba-tiba dalam hidup kita, seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Ya, baik, saudara-saudara. Nah, kita mau melihat, ya, kita mau melihat apa saja sebenarnya catatan kehidupan Petrus, ya, catatan kehidupan Petrus terkait dengan Yesus itu sendiri. Saya sudah melihat dan membaca khususnya dari Injil Matius, ya. Nah, kita mulai kehidupan Petrus itu dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 19. Di sana kalau kita baca perikop ini, kita akan membaca satu narasi di mana Petrus bertemu dengan Yesus. Pada waktu itu Petrus masih menjadi seorang penjala ikan, dan Yesus berkata, saya akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Petrus di saat itu bersama dengan beberapa murid lain dipanggil menjadi murid, ya. Lalu kita bisa melihat Petrus kembali muncul di pasal 10, ya, di mana waktu itu Yesus mengumpulkan semua murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, kepadamu kuberikan kuasa untuk mengusir setan-setan, ya, untuk menyembuhkan orang-orang sakit, ya, kamu menerimanya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula secara cuma-cuma. Di sana Petrus dan semua murid lainnya diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan misi pelayanan. Lalu di pasal 14, Petrus satu-satunya orang yang sedikit latah, ya, saya menyebutnya sedikit latah tetapi berani, ya, ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, maka dia berkata,
Dia ingin berjalan di atas air, saudara. Ya, sehingga dari narasi ini kita bisa menemukan bahwa satu-satunya murid yang pernah berjalan di atas air itu adalah Petrus. Ya, ada yang pernah berjalan di atas air? Pernah, Pak? Airnya sedikit. Ya. Airnya sedikit, jadi perjalanannya. Nanti kalau saudara punya uang berkat, saudara bisa ke Laut Mati. Sama saudara bisa ngambang, karena kandungan garam itu hampir 100% saudara di sana. Jadi manusia nggak akan tenggelam di sana. Ya, siapa yang mau ke Laut Mati? Nggak ada. Kalau gitu gagal saya sendiri aja kalau gitu ya. Hai, ini dia. Selanjutnya saudara, ya di pasal 15 kita menemukan bahwa Petrus itu orangnya cerdas, saudara. Ya, dia meminta penjelasan terkait perumpamaan dan dia berdiskusi. Dia berdiskusi dengan Yesus terkait dengan pengajaran-pengajaran. Ini menunjukkan kecerdasan intelektual Petrus. Lalu di pasal 16, ketika Yesus butuh pengakuan, maka Yesus merujuk Petrus, saudara. Bukan murid lain, bukan Yohanes, ya, bukan Yakobus. Dia merujuk kepada Petrus. Dia bilang, Petrus, menurut kamu siapa aku? Ya, masih ingat kisah itu ya. Lalu Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, saya percaya bahwa kenapa Yesus merujuk pertanyaan ini kepada Petrus, karena Yesus tahu siapa Petrus ini. Ya. Dan jawaban Petrus itu adalah jawaban yang datang dari Roh Kudus, dicatat di dalam pasal 16. Itu karena kamu dituntut oleh Roh Kudus, kata Yesus. Waktu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, lalu di situ juga Yesus menyebut Petrus sebagai batu karang. Saudara, di atas engkau adalah batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Dan itu merujuk kepada Petrus, saudara. Dan nanti kalau kita membahas tentang gereja, maka tulisan Petrus adalah tulisan terbaik yang menggambarkan tentang gereja Tuhan, saudara. Ya. Nah, di pasal 17, saudara, Petrus mendapat satu kesempatan yang luar biasa bersama Yakobus dan Yohanes, 3 murid yang begitu intim dengan Tuhan. Ya, kalau istilah sekarang itu Petrus, Yohanes, Yakobus itu the first circle-nya Yesus. Ya. Apa itu? Circle paling intim. Ya. Kalau anak sekarang kan bilang pergaulan itu circle ya. Wah, kamu nggak masuk dalam circle saya, guys. Ya, anak-anak sekarang itu luar biasa ya. Jadi Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu circle-nya Yesus yang pertama. Ya, mereka sangat intim dengan Tuhan, dan Petrus mendapat kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Yesus bersama dengan Elia dan Musa. Ya, Firman Allah mencatat mereka dimuliakan di atas gunung, saudara. Penampakan, gitu ya. Dan itu pengalaman rohani yang seharusnya membuat Petrus menjadi sangat yakin tentang siapa Yesus sebenarnya, saudara. Ya. Jadi pengalaman rohani itu sangat penting sebenarnya. Makanya saudara-saudara minta pengalaman rohani dari Tuhan. Saya sendiri punya banyak sekali pengalaman rohani yang secara pribadi saya simpan. Kadang-kadang pengalaman rohani itu tidak cocok untuk disampaikan kepada orang lain, karena sifatnya sangat pribadi. Dan ingat, pengalaman rohani tidak harus berlaku buat semua orang. Ya, apa yang saya alami bersama dengan Tuhan itu tidak harus saudara alami bersama dengan Tuhan dalam bentuk yang sama. Ya, dalam bentuk yang sama. Apa yang saudara alami tidak harus saya alami dalam bentuk yang
sama. Secara prinsip ya mungkin kita mengalami penyertaan Tuhan, tapi bentuk-bentuk penyertaan Tuhan itu kita bisa alami secara khusus, pribadi lepas pribadi. Itu sangat pribadi dan kadang-kadang tidak cocok untuk diceritakan kepada orang lain. Ya, nah itu dia. Berikutnya saudara, ya, di pasal 17, waktu Yesus harus membayar bea untuk masuk ke bait Allah, saudara yang sebanyak 2 dirham itu. Ya, kalau zaman dulu, kalau saudara mau masuk ke bait Allah, saudara bayar. Ya, saudara bayar. Berapa nilainya? 2 dirham. 2 dirham itu hampir sama dengan 2 dinar. Kalau dirham itu mata uang Roma, juga mata uang Yunani, perak. Kalau dinar itu mata uang Yahudi. Sudah, itu upah 1 hari kerja, 1 dinar. Jadi kalau masuk ke bait Allah pada waktu itu, biaya masuk ke bait Allah itu upah 2 hari kerja. Makanya kalau saudara baca tentang janda tua yang dia memberikan persembahan ke bait Allah, dia berikan berapa saudara? Ya, 2 dirham ya. 2 dirham dia kasih, saudara. Ya, itu memang adalah bea untuk masuk ke bait Allah. Nah, waktu Yesus mau masuk ke bait Allah, dia tidak punya uang, saudara. Ya, dia tidak punya uang. Maka Yesus berkata lagi kepada Petrus, sekali lagi kepada Petrus, suruh pergi ke sungai. Ngapain? Memancing ikan. Ya, entah bagaimana proses pancing ikan waktu itu, tetapi yang mau ditunjukkan oleh narasi itu adalah ketika ikannya ketangkap, Petrus disuruh buka mulut ikan dan di dalam mulut itu sudah ada uang. Tapi saudara jangan nanti ya, sudahlah. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada Petrus Tuhan terjadi padamu. Lalu saudara nggak kerja, lalu pergi ke Brang biji. Sepanjang hari saudara mancing, berharap ada 2 keping emas Romawi di mulutnya ikan. Makanya saya bilang saudara ya, apa yang ada di Alkitab itu secara bentuk tidak harus kita alami. Betul? Bentuk loh ya, tetapi secara prinsip kita pasti alami. Ya, kalau kita menyimpang sedikit dari pembahasan ini, kenapa Yesus menyuruh Petrus mancing ikan, di mulut ikan ada uang? Ya karena itu jalan paling tepat pada waktu itu untuk mendapatkan uang. Itu jalan paling cepat, karena mereka harus bayar biaya masuk ke rumah Tuhan. Kalau hari ini jalan yang cepat saudara mendapatkan uang dan yang terbaik dan yang benar apa? Kerja. Ya, jangan saudara nanti sekali lagi dari pagi sampai sore mancing di Brang biji, dapat ikannya, dapat tapi kecil-kecil. Coba lihat pulangnya ada uang nggak? Ya, jangan. Bukan itu lagi cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendapatkan uang. Sekali lagi, apa yang tertulis di Alkitab secara bentuk kita tidak harus alami, tapi secara prinsip kita alami. Penyertaan Tuhan, kecukupan dari Tuhan kita alami. Amin. Ya, seperti itu. Jadi saudara, ada uang bayar. Ya. Lalu di pasal 18, kembali Petrus berdialog dengan Tuhan. Saudara lihat, Petrus orangnya cerdas, saudara. Murid-murid lain itu pendiam kan, saudara. Ya kan? Kan banyak pendiam. Ya. Petrus itu cerdas, saudara. Ya. Ditanya, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni? Betul kan? Budaya pada waktu itu di Timur Tengah atau Timur Jauh kuno, angka 3 adalah angka sempurna untuk itu. Ya, 3 kali itu sudah hebat. Petrus menambah kualitasnya 7 kali. Lalu Yesus berkata, oh tidak Petrus, kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu sebanyak berapa? 70 kali 7. Itu berapa kali itu? 490 kali ya. Jadi mulai sekarang saudara catat semua orang-orang di ruangan ini, bikin buku sendiri, ya. Yakob, udah 1 kali, awas ya, kurang 489 lagi. Begitu 491, apa begitu maksudnya? Tidak. Yesus sedang berkata, setiap kali orang bersalah, ampuni. Karena tidak mungkin satu orang
bersalah itu sebanyak 490 kali sama kita. Betul? Ada Pak, suami saya, ya istri juga begitu Pak. Betul? Betul? Kalau suami sama istri sama-sama mendaftarkan kesalahannya, udah lebih, udah 666 kali gitu. Kan ini membahas tentang hubungan dengan orang lain. Ya, dia mana di antara saudara punya teman yang pernah berbuat salah sebanyak 490 kali sama saudara? Saya mau tanya dulu ya, Pak Nathan, ada teman di kantor yang 491 kali sudah bersalah? Hah? Nggak ada, ya. Dan ini ditanya sama Petrus tuh, saudara. Petrus ini senang cari muka dia, ya, tapi dia cerdas. Ya, orang-orang cerdas itu kadang-kadang cari muka, saudara, ya. Padahal mukanya ada di sini. Dia ingin dipuji oleh Yesus itu. Biasanya kan 3 kali itu berlaku, tak naikin aja kan, jadi 7 kali. Malah bilang bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Itu aturan kerajaan Allah. Sekali lagi, ini menjadi nasihat buat kita. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, tidak ada jalan keluar yang lain kecuali apa? Apa? Mengampuni, ya. Mengampuni. Dan ini harus kita ingat, ini jalan keluar dari kerajaan Allah. Ya. Amin. Ya, baik, itu. Jadi dia diskusi. Lalu di pasal 26 saudara, hanya Petrus yang dicatat oleh Alkitab yang mengikuti proses peradilan Yesus. Ada murid lain yang dicatat? Nggak ada. Begitu Yesus ditangkap di Getsemani, saudara, dikatakan murid-muridnya lari, betul nggak? Lari entah kemana, hilang. Ya, hilang saudara. Tapi ada satu murid yang terus mengikuti Yesus dari jauh. Rupanya Petrus ini mencintai Yesus dari jauh. Diikuti terus perjalanan Yesus itu dari jauh. Jadi Petrus ini adalah orang yang memiliki rasa setia sebenarnya. Ya, tetapi saudara, dari semua fakta ini, ya kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya siapa sih Petrus itu? Kemarin saya mulai berpikir ya, Petrus itu seorang yang aktif, cerdas, bahkan dia intim dengan Yesus. Dia disebut sebagai salah satu murid yang paling dikasih Yesus. Selain Yakobus dan Yohanes, dia ada di bagian pertama cycle pergaulan Yesus, saudara. Ya, dan dia mengenal Yesus dengan sangat baik, Petrus. Kemana-mana Yesus memanggil mereka, betul? Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, siapa yang dibawa bersama dia? Ya Petrus, Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus berdoa, mereka 3 ngorok. Makanya waktu Yesus datang, Yesus bilang, tak sanggupkah kamu berjaga 1 jam saja? 1 jam saja. Ya, dan itu terjadi 2 kali, saudara. Artinya, apapun yang terjadi di sana, dengan Petrus, Yohanes dan Yakobus selalu disertakan, kita bisa menilai bahwa Petrus adalah orang yang sangat intim dengan Yesus. Ya, dan Petrus mengalami banyak pengalaman rohani dibanding dengan murid lain. Petrus adalah orang yang paling banyak mengalami pengalaman rohani dalam hidupnya. Berjalan di atas air. Itu tidak dialami oleh murid lain. Ya, dia menyaksikan mukjizat-mukjizat lain bersama dengan murid-muridnya. Artinya, Petrus adalah seorang yang luar biasa secara personal di hadapan Tuhan. Ya. Sebelum kita lanjut, kira-kira siapa yang sudah seperti Petrus? Ada? Ada yang sudah seperti Petrus? Ya. Petrus mengalami proses pergaulan dengan Yesus yang begitu luar biasa. Tetapi lihat, Petrus gagal justru di saat terakhir
keberadaan Yesus sebagai manusia. Petrus gagal justru di saat Yesus membutuhkan dukungan. Petrus menyangkal Yesus justru di saat-saat penting di dalam kehidupan Yesus, karena sebentar lagi Yesus akan mati. Petrus gagal. Terkait dengan pengenalannya akan Tuhan. Dan sekali lagi saudara, kita tidak diberitahu oleh Alkitab secara gamblang. Apakah Petrus gagal karena ia takut dianiaya bersama Yesus? Kemungkinan iya, karena waktu dikatakan dia adalah salah satu dia takut. Mungkin saja. Tapi pertanyaan mendalam berikutnya, dengan semua pengalaman rohani yang luar biasa, kenapa Petrus masih takut mati? Itu pertanyaan kan? Itu pertanyaan. Itu yang saya sebut tadi, kemungkinan pertama adalah penyangkalan itu datang secara tiba-tiba. Saudara. Ya, penyangkalan kepada Yesus itu datang secara tiba-tiba. Kemungkinan kedua, memang Petrus selama ini hanya sedikit berpura-pura dengan semua pergerakan yang mengikuti Yesus. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Apa yang perlu kita renungkan? Yang perlu kita renungkan adalah kita harus mawas diri. Tahu arti mawas diri ya? Kita harus alert, berjaga. Ya, kita harus memberi alarm kepada diri kita. Jangan sampai kita yang sudah menjadi Kristen, pengikut Yesus yang sudah begitu lama, sebenarnya kita rapuh secara rohani. Jangan sampai kita hanya ingin tampil baik di depan orang-orang terkait dengan iman kita kepada Kristus, padahal sebenarnya jauh di lubuk hati kita tidaklah orang beriman. Jangan sampai saudara, kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja secara iman, tetapi sebenarnya iman kita sedang tidak baik-baik saja. Semua ini hanya saya dan Tuhan yang tahu terkait saya. Semua ini hanya saudara dan Tuhan yang tahu terkait dengan hidupmu. Ya. Kita bisa menampilkan kehidupan yang baik di depan orang-orang. Terkesan bahwa kita adalah orang yang setia kepada Tuhan. Terkesan bahwa saya adalah orang yang dengan setia mengikuti Tuhan. Tetapi tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Apakah sedang terjadi perapuhan, pengerobosan iman? Apakah sifat-sifat duniawi sedang menguasai kita? Itu pertanyaan-pertanyaan penting kita ajukan kepada diri kita. Ini yang disebut mawas diri. Petrus dengan pengalaman rohani yang luar biasa. Petrus dengan hubungan yang pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Langsung berada dididik oleh Tuhan. Salah satu dari 3 circle pertamanya Yesus yang begitu intim. Bahkan orang satu-satunya yang paling banyak mengalami pengalaman rohani. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam diri Petrus. Apakah selama dia mengikut Yesus, dia benar-benar mengikut Yesus dengan segenap hatinya? Atau dia hanya mengikut Yesus dengan intelektualitasnya? Sehingga dia banyak bertanya sama Tuhan.
Berapa kali saya harus mengampuni Tuhan? Apa arti perumpamaan ini Tuhan? Dia aktif bertanya kepada Tuhan. Tetapi justru di saat-saat terakhir Yesus membutuhkan support dari seorang murid. Petrus menyangkali Yesus. Saudara-saudara, titik awal memang penting. Titik awal akan menentukan arah kita dengan tepat. Tetapi titik awal yang benar tidak selalu membawa kita ke tujuan yang tepat. Ketika proses dalam perjalanan tidak menjadi benar. Sepakat saudara? Proses perjalanan kita harus tetap benar, sehingga titik berangkat kita dalam iman kita kepada Tuhan yang tadinya sudah tepat, itu terus menjadi tepat sampai ke akhir. Kalau titik awal kita tepat, tetapi di dalam proses kita rapuh, kita tidak benar-benar mengenal Tuhan dengan baik, kita tidak benar-benar mau berhubungan dengan Allah dengan baik, saudara, maka bisa diduga kita tidak akan sampai ke akhir yang tepat. Ya, amin saudara. Siapa masih ingat lagu Oh Yerusalem Kota Mulia? Ada yang masih ingat? Itu lagu Pentakosta beberapa dekade yang lalu. Oh Yerusalem Kota Mulia, hatiku rindu ke sana. Kerinduan kepada Yerusalem baru itu adalah kerinduan yang mulia. Tetapi untuk tiba di Yerusalem baru itu, kita harus memastikan bahwa kita adalah orang yang mau sendiri menjalani iman kita. Amin. Jangan lagi main-main dengan kehidupan. Jangan main. Apa yang tidak sesuai dengan firman Allah dan kehendaknya, buang segera. Sepakat saudara? Ya, kepahitan, kesombongan, keangkuhan, tidak mampu mengampuni, apa lagi? Kecabulan, pikiran kotor, merasa benar sendiri, amal. Itu semua tidak sesuai dengan firman Allah. Buang. Jangan sampai semua hal itu masih ada dan bertengger di dalam hidup kita. Sepakat? Supaya ketika Tuhan tiba-tiba memanggil saudara ke Yerusalem baru itu, saudara dan saya bisa dipastikan tiba di sana. Jangan sampai terjadi penantian kita akan Yerusalem yang baru menjadi sia-sia, saudara. Jangan sampai ibadahmu setiap minggu menjadi sia-sia hanya karena proses yang engkau ingkari, yang saya ingkari. Jangan sampai apa yang kau berikan kepada Tuhan, persembahan-persembahanmu, pelayanan-pelayananmu, semua menjadi sia-sia hanya karena kita tidak mawas diri. Oleh karena itu mari terus di dalam pikiran hatimu taruh alarm. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bilang Tuhan, aku mau lepas dari ini. Jangan main-main, saudara. Tentu saja kita semua tidak ada yang ingin seperti Petrus, betul? Di saat-saat Yesus membutuhkan support dari murid-muridnya, justru dia memberikan sesuatu yang sebaliknya. Dan Petrus sudah mencapai level paling menjijikkan dalam sebuah relasi. Apa itu saudara? Pengkhianatan. Pengkhianatan adalah level paling menjijikkan dalam sebuah relasi.
dan saya tidak mau hidup di dalam pengkhianatan kepada Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu kita mau sendiri, saudara. Mari kita mau sendiri. Jangan anggap enteng perilaku yang tidak sesuai. Ini kan masih kecil. Saya cerita, ya. Proses kegagalan rohani itu seperti metafora merebus kodok. Ini pasti terkenal kan di dunia ya, metaforanya. Ada yang sudah tahu ini ceritanya? Belum? Nanti saudara yang googling dapat nanti informasi yang sangat baik. Merebus kodok ini begini. Saudara-saudara, kalau kita mau membunuh kodok dengan cara perlahan, walaupun penelitian ini masih simpang siur ya, di abad 19 ini sudah diteliti dan kata mereka oke, tapi beberapa dokter atau ilmuwan biologis akhir-akhir ini meneliti katanya kurang oke. Tetapi ini sudah terlanjur menjadi gambaran yang diakui oleh seluruh dunia, metafora kodok rebus ini. Ada yang mau pesan kodok rebus? Ada ya. Jadi begini, kalau kita mau membunuh seekor kodok, ya, tanpa terasa, si kodoknya nggak merasa, itu begini ya. Ambil panci yang agak besar, isi air biasa, air dingin, maksudnya air keran, taruh di kompor, tapi jangan lupa hidupin kompornya, ya. Lalu masukkan seekor kodok ke dalam panci. Maka kodok itu akan tenang, berenang, betul kan? Dia akan menikmati pemandangan di sekitar panci. Dia lihat ada garpu, ya kan, enak nih, ya kan? Nah, panas yang dihasilkan oleh api karena perlahan itu akan dilawan oleh suhu badan si kodok. Kodok adalah binatang amfibi yang bisa hidup di dua alam maya dan alam darat dan air. Jadi panas pertama dia akan sesuaikan, dia sangat adaptif, dia binatang yang gampang beradaptasi. Jadi panasnya akan disesuaikan dengan panas itu. Nggak apa-apa. Air semakin panas dia masih bisa tahan, dia masih berenang. Tetapi saudara, ketika suhu air mencapai titik tertentu, ya, jadi pra-mendidih sebelum mendidih air itu, maka ada satu suhu tertentu yang membuat si kodok ini sudah tidak bisa lagi beradaptasi. Nah, ketika dia mulai panas, saudara, dia merasa tidak bisa beradaptasi, dia mau melompat. Tapi tahukah saudara, dia tidak lagi punya tenaga untuk melompat, karena sedari tadi tenaganya habis untuk melakukan penyesuaian. Jadi waktu dia tiba pada titik panas tertentu yang dia udah gak tahan, dia mau lompat dari panci itu, tapi apalah daya, tenaganya sudah habis melakukan penyesuaian dari tadi. Dan apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu kita mendapatkan seporsi kodok rebus. Dia mati di dalam air itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari metafora ini terkait dengan kejatuhan kita secara rohani? Saudara, kejatuhan atau kegagalan kita secara rohani itu tidak datang secara tiba-tiba. Itu tidak datang tiba-tiba. Itu datang perlahan. Dan seperti minggu lalu saya katakan, ketika ada dosa yang kita lakukan, ketika kita dalam kelemahan, seringkali kita membuat semacam legalitas. Ya kan, masih ingat? Kita melegalkan apa yang kita perbuat itu. Tapi ini masih kecil kok. Wajar lah, saya kan masih manusia biasa. Ya kan? Yang tak sempurna dan sering salah. Wajar lah kalau saya kan oknum manusia biasa, insan biasa. Jadi nggak apa-apa. Lama-lama saudara,
Ketika kita melakukan legalitas terhadap kesalahan dan dosa-dosa yang harusnya langsung kita buang, dan kita terus hidup di dalamnya, kita akan terus menyesuaikan diri. Tetapi akan tiba saat di titik di mana dosa itu secara terang kita lakukan, dan kita tahu itu akhirnya dosa, tetapi kita nggak bisa keluar dari situ. Dan ini terjadi secara psikologis. Itu sebabnya saudara menemukan di luar sana ada orang yang sudah menjadi pembunuh berdarah tinggi. Waktu dia membunuh orang dia biasa aja, karena dia sudah melewati proses itu. Ya, waktu dia melakukan perkosaan, dia biasa aja. Dia sudah melewati proses itu. Nah, ini yang sering terjadi kepada anak Tuhan. Sehingga banyak anak Tuhan gagal tanpa dia sadari bahwa dia telah gagal. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, bertahun-tahun mendengar firman, bertahun-tahun belajar Alkitab, bertahun-tahun datang ke gereja, bertahun-tahun melayani Tuhan. Tapi karena kita merasa melegalkan dosa-dosa yang kita anggap kecil ini, apa saja itu misalnya sikap sombong gitu kan, menganggap diri kita jauh lebih benar dari orang lain, menganggap apa yang kita lakukan semuanya benar, orang lain tetap salah, kepahitan yang kita pelihara, apa lagi? Semua itu kita buat legalitas. Ini sah, ini sah, ini sah, ini sah. Lama-lama saudara, kita tidak bisa keluar lagi dari situ. Jadilah kita menjadi seekor kodok bagus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10:12 berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Ini bicara tentang apa? Mawas diri. Mawas diri. Mari kita belajar dari Petrus ini. Orang yang penuh dengan pengalaman rohani, orang yang penuh dengan kecerdasan rohani, ya, orang yang aktif belajar dengan Yesus, langsung di bawah pimpinan Yesus. Tapi ketika dia gagal menjadi mawas diri, Petrus akhirnya jatuh. Tetapi puji Tuhan, Petrus bisa pulih. Tapi kita tidak boleh bilang, toh Petrus pulih, kalau gitu saya biar saja jatuh, nanti kan pulih juga Pak Petrus. Ya kalau pulih, kalau jatuhnya sampai tergeletak. Jadi mari kita mawas diri saudara, amin. Kita jaga diri kita, karena kita tidak tahu kapan Yesus angkat kita ke Yerusalem yang baru itu. Karena di ujung Yerusalem yang baru itu ada tikungan. Tikungannya ke kiri menuju neraka. Jangan sampai nanti kita udah mau nyampe di ujung itu, kita tikung ke kiri. Sepakat? Kalau saudara nggak percaya ada tikungan, coba cek nanti. Ya, baik. Saya pikir itu